Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kepribadian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Randy Renaldi dengan NIM 016, Syifa Nurulia Hidayat dengan NIM 020, Intan Putri Silviani dengan NIM 024. Yang pertama akan dijelaskan oleh Syifa, untuk itu dipersilahkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Sedangkan menurut Carl Gustav, kepribadian merupakan keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian ini diungkapkan oleh Abin Syamsuddin pada tahun 2003, yaitu diantaranya ada karakter, temperamen, sikap, stabilitas, responsibilitas, dan sosiabilitas. Pada umumnya, setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Saya akan memberikan contoh kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat yaitu contohnya ada mampu menilai diri sendiri secara realistik. Artinya, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang kedua yaitu menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Dan yang selanjutnya itu saya akan memberikan kepribadian yang tidak sehat. Contohnya yaitu ada mudah marah, sulit tidur, kebiasaan berbohong, hyperaktif, pesimis, dan sering merasa tertekan. Dalam kepribadian tentunya ada faktor penentunya, yaitu ada faktor penentu dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetika seseorang, di mana tinggi fisik, bentuk wajah, gender, dan temperamen yang dipercaya bahwa sepenuhnya atau secara substansial berasal dari orang tuanya. Sedangkan faktor lingkungan yaitu faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter, seperti lingkungan yang dipengaruhi orang-orang yang suka seks bebas, narkoba, minum-minuman keras, maka dari lingkungan tersebut seorang kepribadiannya akan terlatih mengikuti lingkungannya. Namun, lingkungan tidak dapat menjadi patokan bahwa seseorang tersebut kepribadiannya dapat menggambarkan lingkungannya sendiri. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan kepribadian. Teori pembentukan kepribadian menurut George Herbert Mead yaitu memperkenalkan tentang role teori, yang diantaranya yaitu ada tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Putri Silviani. Baik, terima kasih Syifa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jenis-jenis kepribadian. Terdapat 4 jenis kepribadian yang terdiri dari sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis. Yang pertama ada sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis akan cenderung hidup optimis, ringan, riang, dan memiliki toleransi tinggi akan sebuah resiko. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian sanguinis yaitu di bidang marketing, travel, fashion, memasak atau kuliner, atau bahkan di bidang olahraga. Yang kedua ada flegmatis. Orang yang memiliki kepribadian flegmatis biasanya senang mencari keharmonisan antar pribadi yang membuat orang-orang flegmatis menjadi pasangan yang setia dan menjadi orang tua yang penuh kasih. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian flegmatis yaitu menjadi seorang perawat, guru, psikolog, layanan sosial. Yang ketiga, koleris. Orang dengan tipe kepribadian koleris terkenal dengan kecerdasannya, analitis, dan logis. Mereka sangat praktis dan langsung, tetapi tipe kepribadian ini tidak harus menjadi teman baik atau menjadi orang yang ramah. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian koleris yaitu yang terkait dengan industri tentang pengelolaan, teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman. Yang terakhir ada melankolis. Orang dengan tipe kepribadian melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya. Melankolis tidak suka mencari-cari hal baru dan petualangan, bahkan cenderung akan sangat menghindari hal itu. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian melankolis yaitu dalam bidang pengelolaan atau manajemen, akuntansi, pekerja sosial, atau bagian administrasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy Renaldi.
Baik, selanjutnya ada kepribadian menurut Carl. Menurut Carl, kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada introvert, yang kedua ada extrovert, dan yang ketiga ada ambivert. Terus yang pertama, introvert, itu istilah kepribadian pertama kali yang diperkenalkan oleh psikologi Jung pada tahun 1960-an. Introvert adalah tipe kepribadian yang orang-orang memiliki ciri lebih fokus terhadap perasaan internal atau dirinya sendiri dibandingkan dengan simulasi eksternal dari lingkungan di sekitarnya. Orang-orang yang introvert cenderung pendiam, tenang, lebih luas dalam menilai dirinya sendiri. Namun perlu diingat, kepribadian introvert tidak sama dengan pemalu atau memiliki gangguan kecemasan sosial. Pemilik kepribadian introvert masih bisa berinteraksi dengan baik bersama orang lain. Hanya saja setelah menghabiskan waktu berkumpul dengan orang banyak, seseorang introvert akan membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan kembali energinya. Ada pula ciri-ciri orang introvert adalah cenderung menyimpan perasaan sendiri, tidak terlihat atau terlihat pendiam atau tidak menarik perhatian diri jika berada di tengah-tengah sekumpulan orang yang tidak mereka kenal baik. Terus sangat sadar diri dan memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak, merupakan pengamat yang baik dan cenderung mempelajari situasi sekitarnya melalui pengamatan terlebih dahulu. Terus lebih mudah bersosialisasi jika dengan orang-orang yang sudah mereka kenal dengan baik. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang mempunyai kepribadian introvert? 1, kita itu harus memahami apa sebenarnya arti dari introvert itu. Yang kedua, pahami kecenderungan perilaku orang dengan kepribadian ini. Dan 3, paksakan untuk mengubah kepribadiannya. Yang kedua ada kepribadian extrovert. Kepribadian extrovert merupakan salah satu jenis kepribadian yang dijelaskan dalam ilmu psikologi. Extrovert adalah kepribadian yang berkebalikan dengan introvert. Anak yang memiliki kepribadian extrovert memang lebih berkaitan dengan dunia yang lebih luar dari manusia tersebut, sehingga anak yang memiliki kepribadian extrovert akan menghabiskan banyak aktivitas di luar dan sedikit sekali untuk memikirkan hal yang terlalu rumit baginya. Anak extrovert senang berinteraksi dan bersosialisasi. Terus anak extrovert juga kepribadiannya itu mudah bergaul dalam lingkungan masyarakat. Terus anak extrovert juga memiliki sifat yang selalu bersemangat dan antusiasi. Yang selanjutnya yang terakhir ada ambivert. Ambivert adalah kepribadian yang istimewa. Ia seorang introvert dan juga bisa menjadi seorang extrovert. Ada seorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Umumnya seorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert atau extrovert. Ciri-ciri kepribadian ambivert. Ambivert mempunyai kualitas extrovert, tapi juga memiliki ciri introvert. Kadang menjadi extrovert yang senang bersosialisasi, kadang juga menjadi si introvert yang suka dengan privasi. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian introvert adalah 1, nyaman berada di tengah-tengah kerumunan. 2, gerah bila terlalu lama menyendiri. 3, kepribadian berubah tergantung lawan bicara. 4, terkadang tertarik mencakap mendalam dalam spesifik. 5, tidak selalu diam. Dan 6, sulit memilih rencana di akhir pekan. Terus kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert memiliki sisi kepribadian introvert dan extrovert yang seimbang. Dengan demikian, seseorang yang ambivert cenderung merasa nyaman dengan kondisi yang penuh dengan interaksi sosial. Mereka juga dapat mengikuti kondisi saat mereka sendirian atau jauh dari keramaian. Dengan adanya dua sisi kepribadian yang ada di dalam diri mereka, kelebihan di antara keduanya dapat dioptimalkan. Seorang ambivert lebih berhasil dalam menjalani kehidupan bersosialisasi. Terus apa saja kelebihan yang dimiliki seorang ambivert? 1, bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.